Lalu bagaimanakah? Apakah senjata revolver dan pistol ini bisa kita gunakan sebagai senjata bela diri? Sebagaimana dengan peraturan kepolisian nomor 1/2000. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran senjata revolver dan pistol. Dua istilah ini secara bergantian digunakan. Padahal secara teknis senjata ini tentu sangat sekali berbeda. Revolver menggunakan silinder untuk penyimpanan pelurunya ketika kita akan melakukan tembakan. Sementara pistol, dia memiliki magazen sebagai ruang penyimpan pelurunya. Bahkan dia memiliki jumlah kapasitas penyimpanan pelurunya lebih banyak dibandingkan revolver. Tentu bagi penembak bisa memilih apakah memiliki revolver, apakah memilih pistol. Dua hal ini tergantung hobinya. Ada yang lebih hobi di revolver karena desain klasik dan uniknya dengan gaya koboi-nya, sementara pistol dengan desain modern dengan modelnya dengan seni tembakan otomatis. Selanjutnya kita akan mendetilkan untuk mereview senjata ini di mana letak-letak perbedaannya. Kita lihat di video ini. Oke guys, kita akan membahas perbedaan antara senjata pistol dan revolver. Apa yang menjadi perbedaannya? Yang pertama, dari ruang pengisian pelurunya. Untuk revolver, untuk pengisian pelurunya ada pada silindernya. Jadi pengisiannya seperti ini. Ini saya kosongkan untuk keamanannya. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkannya dengan sempurna dan senjata ini bisa ditembakkan. Lalu misalnya bagaimana pengamanannya? Yang pertama, misalnya terjadi tertegang seperti ini. Bagaimana pengamanannya? Kita menggunakan tangan kita, kuku jari kita yang ibu jari ini. Nah, perlahan-lahan seperti ini. Kemudian lepaskan. Nah, kemudian tindakan selanjutnya kita keluarkan silindernya dengan menekan ini ke belakang. Selanjutnya kita lepaskan. Nah, kita dorong seperti ini. Jadi posisi dorongan seperti ini. Ini ciri khas dari revolver. Untuk pistol, ruang pengisiannya ada pada magazen. Kita lepaskan magazennya. Kebetulan ini ambidextrous, yaitu ada sisi kanan dan sisi kiri untuk rilis magazennya dari kiri saja. Ini ruang pengisian pelurunya. Jadi ketika kita akan pengisian pelurunya seperti ini. Ini pengisian pelurunya. Berarti senjata ini siap kita masukkan pada ruang penyimpanan pelurunya. Ini seperti ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita tegangkan. Hati-hati, ini senjata sudah terisi. Saya tidak akan tembakkan. Kalau ini tembakan tentu akan berbahaya. Bagaimana cara pengamannya? Kita lepaskan magazennya. Ini sudah masuk satu butir peluru, maka ada satu butir peluru yang tersimpan di sini. Kita amankan. Itu sudah keluar pelurunya, sehingga senjata ini kita pastikan kembali kita amankan. Nah, ini senjata sudah aman. Kemudian kedua, kita akan membahas dari bahannya. Nah, kalau senjata model-model sekarang dia terbuat dari plastik atau bahasanya plastik seperti senjata-senjata airsoft gun. Itu yang kita ketahui. Namun kalau ini bahan di atas plastik atau disebutnya polimer. Jadi bahan campuran. Tapi kalau di silindernya ini terbuat aluminium
baja. Jadi di silinder, di posisi pergeserannya ini juga, ini terbuat dari aluminium. Jadi dia sangat kuat. Tapi di bagian posisi rangkanya ini terbuat dari polimer. Nah, ini dari segi bahannya. Jadi menyeluruh bahannya ini campuran dari polimer dan ada juga aluminiumnya. Sementara untuk revolver bahannya itu pada umumnya adalah semuanya terbuat dari aluminium baja, sehingga sangat kuat sekali. Jadi ini kelebihan dari bahannya. Untuk senjata revolver tentu lebih kuat daripada pistol ini. Namun menjadi kekurangannya adalah lebih berat pada revolvernya daripada pistol, sehingga senjata-senjata model sekarang memang diciptakan lebih ringan karena fungsinya adalah mudah menyimpannya, mudah membawanya. Yang ketiga, untuk triggernya. Nah, kalau untuk pistol sekarang dia mempunyai tarikan tembakan dengan 2 tarikan tembakan. Ini seperti ini, 1, 2. Ini untuk pistol. Ya, misalnya saya tegangkan 1. Nah, seperti itu. Itu untuk pistol. Untuk trigger guardnya ini sama untuk senjata revolver. Nah, sementara untuk revolver dia mempunyai tembakan dengan double action dan single action. Ini single action dan ini double action. Untuk tembakan keamanan safety-nya 2 tarikan ini tidak ada, dia hanya 1 tarikan. Jadi untuk keamanannya tidak ada. Kemudian dari barelnya, nah ini bentuk barelnya atau larasnya. Sedangkan untuk laras dari revolver ini sudah menyatu pada senjatanya. Nah, ini perbedaan untuk barel atau larasnya dari senjata pistol dan revolver. Selanjutnya cara pembongkaran dari senjata ini. Kalau revolver dia tidak perlu pembongkaran yang sangat signifikan daripada pistol, karena dia tidak perlu, karena tidak banyak aksesoris tambahan, sehingga untuk pembongkarannya tidak perlu serumit kayak pistol. Cukup kalau kita membersihkan, kita tarik ini, kemudian kita bersihkan lubang-lubang dari revolver ini, atau kita masukkan di dalam ini dengan pembersih. Untuk pistol tentunya kita harus membersihkan senjata dengan cara membongkar terlebih dahulu. Contohnya seperti ini untuk senjata saya AS9 ini. Kemudian saya tarikan ke atas seperti ini. Kemudian saya turunkan. Kemudian saya tembakkan, baru dia terlepas seperti ini. Kemudian lepaskan spring recoilnya, kemudian barrelnya. Jadi untuk pistol ini banyak sekali aksesorisnya untuk dibersihkan, dari spring recoilnya, dari barrelnya atau larasnya, kemudian dari slide-nya, demikian juga dari rangkanya. Jadi banyak dibersihkan dibandingkan daripada revolver ini. Kemudian kita memang harus memasangnya kembali seperti ini cara pemasangannya. Itu cara pemasangannya. Kemudian selanjutnya apa yang menjadi perbedaannya adalah dari bidikannya. Nah, untuk pistol bidikannya ini dari laras depan di sini, penjara depan ini kelihatan di sini, dan penjara belakangnya kelihatan dari sini. Jadi dia memiliki titik bidik yang lebih sempurna dan lebih gampang melihatnya dibandingkan dengan revolver. Maka bidikannya memang kita akan sedikit kesulitan karena memang dia lebih kecil. Nah, seperti ini untuk bidikannya. Namun untuk penguasaan bidikan, selama kita bisa nabi tepi, napas bidikan, tekan picunya, kita bisa mengatur, maka bidikan akan tetap sempurna. Jadi ini perbedaan bidikan antara untuk senjata pistol dan senjata revolver. Kemudian selanjutnya untuk senjata ini memiliki trigger guard yang pelindungnya sama ya. Nah, sama dengan ini. Namun ini lebih kuat, lebih kokoh. Jadi kalau jatuh dia tidak patah. Tapi kalau ini dimungkinkan bisa patah ya, karena berbahan campuran tadi ya. Ini trigger guardnya, jadi pelindungnya tadi. Kemudian ada penanda kalau ada peluru atau tidak. Yang pertama misalnya kita akan melihat senjata ini terisi, untuk pistol ini terisi atau tidak, kita tegangkan seperti ini. Ini penandanya, ini terlihat naik ke atas, ini berarti pelurunya ada masuk. Kemudian penanda berikutnya bahwa ada yang menonjol di sini, berarti ini senjata sudah terisi. Ya, kita amankan, saya lepaskan, kita keluarkan pelurunya, ini aman. Dan sini tidak, kalau kita tidak tembakkan dia tidak akan turun. Jadi
Nah, ini pelurunya sudah tidak ada karena sudah datar ya. Tidak ada ini. Kemudian di sini sudah tidak ada menonjol lagi. Ini pistol. Revolver. Kita sulit untuk ini senjata ini sudah terisi atau tidak. Ya, hanya kelihatan dari samping di sini, sementara ini tertutup. Jadi kita tidak tahu ini revolver ini ada isinya atau tidak pada revolver ini. Nah, kalau untuk senjata revolver mungkin akan terlihat tertegang seperti ini. Mungkin di situ akan kelihatan ada peluru atau tidaknya. Oke, itu saja yang menjadi perbedaan antara revolver dan pistol. Semoga tayangan ini bermanfaat. Hal-hal yang berkaitan yang menjadi kekurangan ini silakan masukkan dan syarat. Lalu bagaimanakah? Apakah senjata revolver dan pistol ini bisa kita gunakan sebagai senjata bela diri? Sebagaimana dengan peraturan kepolisian nomor 1 2022 tentang perizinan pengawasan pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan yang digolongkan senjata api. Di mana dalam peraturan ini disebutkan bahwasanya jumlah senjata api non-organik TNI Polri yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu dibatasi oleh 2 unit senjata, dan jumlah senjata api non-organik TNI Polri yang dapat dimiliki dan digunakan ini bisa dari jenis model atau kaliber yang sama, bisa juga dari jenis model atau kaliber yang berbeda. Artinya senjata revolver dan pistol ini kita dapat miliki walaupun dengan jenis yang berbeda. Revolver dengan silindernya, pistol dengan menggunakan magazen. Lalu kaliber berapa yang dapat dimiliki jika kita ingin menggunakan untuk sebagai senjata bela diri? Untuk kalibernya adalah kaliber 22, 25, 30, dan 32. Sementara kita bila mana menggunakan olahraga, kita bisa menggunakan kaliber 38, kaliber 9 mili yang pada umumnya dikenal oleh masyarakat Indonesia. Walaupun juga ada kaliber-kaliber lain yang bisa digunakan sebagai tembakan target jika untuk kepentingan olahraga seperti kaliber 22. Namun kalau untuk bela diri tadi saya sebutkan kalibernya adalah kaliber 22, 25, 30, dan 32. Artinya dengan senjata ini bisa digunakan untuk kepentingan olahraga, untuk kepentingan bela diri walaupun dari jenis dan kaliber yang berbeda. Namun untuk kaliber bela diri hanya dibatasi kepada kaliber 22, 25, 30, dan 32. Oke guys, semoga tayangan video ini bermanfaat. Kita membahas tentang perbedaan dari senjata revolver dan membedakan senjata pistol. Dua istilah yang sering bergantian kita gunakan. Padahal untuk senjata revolver dan pistol ini sangat berbeda sekali secara teknisnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SH Hemha.